mahasiswa PPG Darjat Angkatan 1 Universitas Islam Sumatera Utara. Hari ini Senin 19 Juli 2021 saya melakukan uji kinerja praktik pembelajaran teks cerpen di SMP Swasta Daerah Simpang 4 dengan metode luring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat ya? Sehat, Bu. Ya, sehat semuanya. Walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap sehat dan semangat. Ya, tetap terapkan protokol kesehatan, tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya mau tanya dulu sekretaris, bagaimana kehadiran kita? Hadir semua ya. Ya, bagaimana kelas kita kelas sudah siap? Siap ya, kebersihan sudah aman. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional kita, lagu Indonesia Raya. Yang akan dipimpin oleh Cynthia. Kepada kami Cynthia, berpersilakan. Yang lain silakan berdiri mengikuti lagu dengan Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya baik, terima kasih kepada anak-anak kami. Silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada anak kami Irfan, saya persilakan. Tertib, doa dimulai. Doa selesai. Mari untuk memberi salam. Selamat siang ya. Oke baik anak-anak, hari ini kita masih bertemu kembali dengan pelajaran kita kali ini tentang teks cerpen. Pada minggu lalu kita juga sudah belajar tentang cerpen, ya kan? Ya, siapa yang masih ingat apa itu cerpen? Ya bisa? Cerita pendek. Iya, cerpen itu disebut juga dengan cerita pendek fiksi. Kemudian setiap prosa atau karya sastra itu ada unsur pembangunnya. Ada berapa unsur pembangun karya sastra? 6, Bu. Ada 6. Coba kalian siap apa saja yang 6 itu? Tema, amanat, alur, kata, tokoh, dan sudut pandang. Ya, ada tema, amanat, alur, latar, tokoh, dan juga sudut pandang. Ya, baik ya anak-anak sekalian. Hari ini kita juga masih belajar tentang cerpen, tapi sudah tidak belajar tentang unsur pembangunnya lagi, melainkan
sudah belajar tentang strukturnya. Ya, adapun KD yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama KD 36, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian untuk KD keterampilannya, KD 46 yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Ya, kemudian indikator yang ingin dicapai. Ya, ini yang akan dicapai siapa? Dicapai kalian. Apa yang akan kalian capai? Jadi, kalian di sini nanti akan menelaah struktur cerita pendek yang dibaca. Yang kedua, menelaah aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca. Kemudian untuk KD keterampilannya, indikatornya merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian yang kedua, memproduksi. Nah, berarti nanti kalau memproduksi berarti membuat cerpen, yaitu memproduksi pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur ini. Dia bisa lengkap, bisa saja tidak. Contoh untuk struktur abstraksi atau abstrak dan juga struktur koda itu tidak selalu ada di setiap cerpen. Ya, bisa ada dan juga bisa. Ya, berikutnya lihat, coba perhatikan contoh cerpen. Ini ada contoh analisis struktur cerpen. Judulnya keadilan. Ya, judulnya keadilan. Coba silakan baca di bahan ajar kalian. Di situ ada judul cerpennya. Perhatikan. Ya, silakan perhatikan cerpen yang sudah saya bagi. Ya, dibaca. Saya kasih waktu kurang lebih 3 menit untuk membaca cerpennya. Perhatikan ya, strukturnya, bagaimana kebahasaannya. Silakan dibaca. Perhatikan contoh analisis struktur cerpen berikut ini. Di sini ada struktur orientasi. Kelihatan? Iya. Bisa satu orang membacakan. Silakan Dewi bacakan dulu unsur orientasi dari contoh analisis cerpen berikut. Silakan. Ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es gudeg dari Jawa berkeliaran di Bali. Mereka memakai kostum yang menarik dengan topi-topi lucu, gendongan es skuter. Mereka desainnya cantik. Gelas-gelas kaca atau plastik lewat anak-anak selalu memburunya. Kadang-kadang tidak membeli, tetapi untuk memburunya. Pak Ahmad termasuk salah satu di antara anak-anak. Tanpa merasa malu, dia ikut berbulan untuk membeli es skuter dan merasakan suasana cerianya. Bu Ahmad sampai malu melihat kelakuan suaminya seperti itu. Iya, baik. Itu tadi dia terdapat unsur atau struktur orientasi. Kenapa kutipan cerpen ini disebut? Kalau begitu kita akan berlatih untuk menelaah struktur teks cerita pendek. Saya mintakan anak-anak untuk membentuk kelompoknya per barisan saja. Itu silakan berdua, ini juga berdua, yang ini bertiga. Silakan bentuk kelompoknya. Ya, geser kursinya, adakan ke sana aja. Boleh? Sudah dibagi kelompoknya. Oke,
menghasilkan hasil kerja kelompok kami. Untuk teks terkait dengan karya Ahmad Tawari. Struktur 1. Abstrak. Konteks. Mereka tertawa bersama. Mereka para pengumpul batu itu memang pandai bergembira dengan cara menertawakan diri mereka sendiri. Mereka yang tidak bertawa bagi mereka, tawa dan senyum bersama bisa sebagai perlindungan terakhir. Tawa dan senyum bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap pendana batu atau terhadap kecilnya tanjakan. Bagi itu, senyum Karyamin pun menjadi tanda kemenangan atas perutnya yang sudah mulai melirik dan matanya yang bertunang-tunang. 2. Orientasi. Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. Jalan yang sedang didakinya sudah licin, dibasahi air yang menetes dari tubuh Karyamin dan kawan-kawan yang pulang mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material di atas sana. Karyamin sudah berpengalaman agar setiap perjalanan semangat, yakni berjalan menancap sambil menjaga agar pipi berat badan dan badannya tetap berada pada telapak kaki kiri ke kanannya pun harus dilakukan dengan baik. Karyamin harus memperhitungkan tarik nafas serta iman tangan demi keseimbangan yang sempurna. 3. Komplikasi. Berhenti. Dia melihat 2 buah sepeda jepit parkir di halaman rumahnya. Demi jalan telinga terdengar semakin nyaring. Kurang-kurang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkan istrinya yang sudah sakit harus menghadapi 2 penagih geng harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar kewajiban hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Seperti entah kapan datangi tengkulak yang telah setengah bulan membawa bajunya. 4. Evaluasi. Yang kamu memang membeli. Min, di gunung beli hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang mulai terakhir. Aku tak mau lebih lama kau persulit. Karyamin mendengar suara nafas sendiri. Sama-sama Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat video sendiri yang mulai menyinggung senyum. 5. Resolusi. Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum melainkan tertawa keras-keras. Demikian keras sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya, 1000 benang masuk ke matanya. Lambungnya yang kopong berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling ke lembah, Pak Amang berusaha menahannya. Sayang gagal. Koda. Di situ memang tidak ada disampaikan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Ya, dia memasukkan 5 strukturnya berarti ya, kelompok 1 ya. Ada 1 struktur yang tidak ada bukti teksnya. Begitu kelompok 1? Iya, baik. Bagi kawan-kawan yang lain, boleh menanggapi. Silakan, ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan atau ada yang mau ditanggapi dari hasil presentasi kelompok 1. Saya persilakan. Ibu. Oke, gantian. Ya, ini dulu. Baik, saya dari kelompok 3. Kenapa bagian pertama disebut struktur abstrak? Iya, jadi pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 1. Kenapa bagian pertama itu disebut abstrak? Silakan dijawab. Karena teks tersebut merupakan bagian pendahuluan atau pengantar yang bisa dikembangkan dalam cerita selanjutnya. Iya, baik, benar ya. Karena di dalam teks yang disajikan itu dia merupakan pendahuluan, pengantar ya, yang akan dikembangkan ke dalam paragraf-paragraf berikutnya. Bagaimana kelompok 3? Puas dengan jawabannya? Iya, cukup ya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, dari kelompok 2, silakan sampaikan tanggapannya. Mengapa struktur orientasi? Iya, kenapa kelompok 1, kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1, kenapa kelompok kalian tidak memasukkan struktur koda?
lembar kerjanya, lembar penyelesaiannya untuk menulis teks cerpen. Silakan. Ini tugasnya individu. Kenapa individu? Karena kalau untuk kemampuan menulis, setiap orang itu mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Jadi kita kasih satu-satu. Silakan tuliskan kembali cerpen senyum karyamin tadi dengan menggunakan bahasamu sendiri. Jangan lupa masukkan nama dan kelasnya. Silakan tuliskan isi ceritanya dengan bahasamu sendiri. Jangan lupa menuliskan nama dan kelasnya agar nilainya tidak tertukar dengan kawan yang lain. Ya, kalau ada kesulitan silakan tanyakan ya. Silakan. Boleh mengubah sudut pandangnya. Kalau tadi dia menggunakan sudut pandang orang ketiga, boleh kau gunakan sebagai orang pertama. Misalkan kau yang berperan sebagai si Karyamin, boleh. Berarti menggunakan situ kata aku atau kata saya. Bagaimana ini ada kesulitan? Oke, sudah mulai menulis ya. Ya, untuk penulisan saya kasih waktu kurang lebih 20 menit. Silakan.
WA grup, nanti akan saya bagikan. Oke, silakan itu silakan dibuka. Sekolah silakan dibuka masing-masing teks cerpennya. Mengakhiri pembelajaran tentang cerpen hari ini, kita akan mengambil beberapa kesimpulan. Kira-kira apa saja kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Oke, silakan Melisa. Apa saja yang bisa diambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada abstrak, orientasi, motivasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Oke. Dan aspek kebahasaan, kalimat deskriptif, majas, dialog, dan bahasa tidak baku. Iya, jadi si Melisa sudah mengambil kesimpulan. Dia menganalisis tentang struktur teks cerpen itu dibagi menjadi 6. Apa saja tadi? Ada abstrak, kemudian orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Kemudian tadi saya tekankan di awal bahwa ke-6 struktur ini boleh semuanya lengkap dan boleh juga tidak. Biasanya yang tidak termasuk itu adalah struktur abstrak dan juga struktur koda. Jadi tidak wajib dianya. Sudah paham ya? Kemudian aspek kebahasannya ada berapa tadi? Ada 4 apa saja? Ya, ada kalimat deskriptif, kemudian ada menggunakan majas, ada dialog atau percakapan, kemudian iya ada juga bahasa tidak baku. Ya, baik ya anak-anak, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup ya, paham semuanya ya? Paham. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada kesulitan? Ya, baik kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, saya sampaikan dulu ini ada tugas di rumah. Ya, silakan nanti saya bagikan juga melalui WA group. Ini sebagai pengantar, lihat evaluasi untuk tugas di rumah. Pilihlah salah satu tema yang akan dibuat menjadi cerita. Jadi nanti kalau pilih satu tema, temanya apa saja boleh bebas. Ya, nanti dari tema tersebut kemudian buatlah kerangka cerita berdasarkan struktur teks cerpen. Buat dulu kerangkanya sesuai dengan kerangka yang tadi. Setelah ada idenya, kemudian buat kerangka. Setelah ada kerangkanya, kemudian kembangkan kerangkanya menjadi cerita pendek. Ya, ini menunjukkan kreativitasmu. Jadi yang terakhir, periksalah keruntutan dan kelogisan cerita. Jadi sebelum mengumpulkannya, periksa lagi apakah strukturnya sudah benar, bahasa yang digunakan sesuai atau tidak, runtut atau tidak dia antar paragraf yang pertama ke paragraf berikutnya. Paham mengenai tugasnya? Paham ya? Oke, baik. Untuk minggu depan, pelajaran kita sudah masuk kepada KD 3.7, yaitu mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan. Jadi minggu